Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk terus menuntut ilmu serta mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Dosen Anita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan juga tentunya teman-teman yang saya banggakan. Sebelum ke inti materi, perkenalkan, saya Hasanatus Sadia dengan NIM 231420007 selaku moderator perwakilan dari kelompok 2. Nah, tentunya di sini saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nazwa Dwi Agisti dengan NIM 231420008. Selanjutnya ada Nazwa Nuzulur Rahmah dengan NIM 231420009. Selanjutnya ada Devina Restu dengan NIM 231420010. Dan yang terakhir ada Cynthia dengan NIM 231420011. Baiklah teman-teman semua, di sini kami akan membahas tentang managing team atau mengelola tim. Nah, menjadi seorang manajer tentu harus bertanggung jawab untuk memastikan agar visi dapat diterapkan dengan efisien dan berhasil. Oleh karena itu, membentuk tim yang hebat adalah kunci keberhasilan dari sebuah tim. Sangat penting untuk memiliki visi yang jelas terhadap peranan dan tanggung jawab yang diperlukan guna membuat fungsi tim berjalan dengan efektif dan mengidentifikasi tipe-tipe kepribadian yang akan cocok dengan peranan tersebut. Maka dari itu, kita akan membahas kelompok dan pengembangan kelompok. Kelompok merupakan dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung, yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dapat dikatakan sebuah kelompok apabila ada dua orang atau lebih yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan bersama. Kelompok dibagi menjadi dua, ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok kerja yang terbatas pada satu struktur organisasi dan memiliki rancangan penugasan kerja serta tugas-tugas spesifik yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kelompok non-formal, kelompok yang dibentuk secara independen untuk memenuhi kebutuhan sosial anggotanya. Adapun contoh dari kelompok formal, yang pertama ada kelompok perintah. Kelompok ini yang ditentukan oleh badan organisasi dan terdiri dari individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu. Nah, yang kedua ada kelompok tugas yang terdiri dari individu-individu yang disatukan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan tertentu, seperti tugas kelompok dan lain-lain. Keberadaannya seringkali bersifat sementara karena setelah tugas selesai, kelompok tersebut akan bubar. Yang ketiga ada tim lintas fungsi. Kelompok ini menyatukan pengetahuan dan keterampilan individu dari berbagai area kerja atau kelompok yang anggotanya telah dilatih untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Dan yang terakhir ada tim swakelola. Kelompok yang pada dasarnya independen dan di samping tugas-tugas mereka sendiri mengambil tanggung jawab tradisional seperti perekrutan, perencanaan dan penjadwalan, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada tahapan dalam pengembangan kelompok. Yang pertama ada pembentukan. Para anggota bergabung dan memulai proses mendefinisikan tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Jadi nih teman-teman, setelah ada kelompok dan para anggotanya bergabung, mereka akan menentukan tujuan kelompok. Apa sih tujuan dari kelompok tersebut? Nah, mereka juga akan menentukan struktur kelompok dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, menyerbu. Konflik interkelompok terjadi ketika individu menolak kontrol oleh kelompok dan tidak setuju dengan kepemimpinan. Jadi, di setiap kelompok pasti ada saja seseorang yang tidak ingin diatur oleh aturan kelompok, dan itu normal. Yang ketiga, ada norming. Hubungan yang erat berkembang ketika kelompok menjadi kohesif dan membangun. Yang keempat, ada performing. Dan yang kelima ada menunda. Grup ini bersiap untuk bubar dan tidak lagi mementingkan performa tingkat tinggi. Nah, di sini juga ada tahapan dalam pengembangan kelompok yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada forming atau pembentukan. Yang kedua itu ada storming atau tahap menyerbu.
Yang ketiga itu ada norming, yang keempat itu performing, dan yang kelima itu menunda. Selanjutnya ada model kepuasan kinerja kelompok. Yang pertama itu ada kondisi-kondisi eksternal yang membebani grup, diantaranya ada sumber daya anggota kelompok, dan ada struktur kelompok. Nah, dari sini terjadilah proses kelompok yang mana adanya tugas kelompok atau group task. Nah, dari tugas kelompok itu terbentuklah kinerja dan kepuasan. Kondisi eksternal yang dikenakan pada grup. Yang pertama ada strategi organisasi, yang kedua ada hubungan otoritas, yang ketiga ada peraturan formal, yang keempat ada sumber daya organisasi yang tersedia, yang kelima ada kriteria pemilihan karyawan, yang keenam ada sistem manajemen kinerja atau penilaian, yang ketujuh ada budaya organisasi, nah yang terakhir ada tata letak fisik umum ruang kerja. Lalu ada sumber daya anggota organisasi. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Keterampilan interpersonal seperti manajemen dan resolusi konflik, pemecahan masalah kolaboratif, dan komunikasi menentukan seberapa efektif kinerja anggota dalam kelompok. Lalu ada kemampuan, menentukan apa yang dapat dilakukan anggota kelompok. Ada ciri-ciri kepribadian, sifat-sifat positif cenderung berhubungan positif dengan produktivitas dan moral kelompok. Lalu ada struktur grup. Yang pertama ada peran. Seperangkat pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menepati posisi tertentu dalam unit sosial yang membantu kelompok dalam penyelesaian tugas untuk menjaga kepuasan anggota kelompok. Lalu selanjutnya ada konflik peran. Konflik peran mengalami ekspektasi peran yang berbeda. Yang terakhir ketidakjelasan peran. Ketidakpastian mengenai ekspektasi peran. Lalu ada struktur grup lanjutan. Di sini ada norma, standar atau harapan yang dapat diterima yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok. Lalu ada jenis-jenis norma yang umum. Di sini ada upah dan kinerja, seperti tingkat keluaran, ketidakhadiran, ketepatan waktu, dan sosialisasi. Lalu ada gaun atau dress. Nah, yang terakhir ada kesetiaan. Selanjutnya struktur grup lanjutan juga. Sini ada kesesuaian. Individu harus menyesuaikan diri agar dapat diterima oleh kelompok. Selanjutnya, tekanan kelompok dapat berdampak pada penilaian dan sikap masing-masing anggota. Lalu pengaruh konformitas tidak sekuat dulu meskipun masih merupakan kekuatan yang dahsyat. Nah, yang terakhir pemikiran kelompok. Tekanan ekstensif dari orang lain dalam kelompok yang sangat kohesif atau terancam yang menyebabkan anggota individu mengubah pendapat mereka agar tidak sesuai pendapat kelompok. Nah, di halaman 15 di sini ada contoh kartu yang digunakan dalam study us. Lalu lanjut lagi struktur grup lanjutan. Sini ada sistem status, sistem penilaian posisi atau peringkat prestige formal atau informal bagi anggota suatu kelompok yang berfungsi sebagai pengakuan atas kontribusi individu terhadap kelompok dan sebagai motivator perilaku. Seperti sistem status formal efektif ketika peringkat yang dirasakan seseorang dan simbol-simbol status yang diberikan kepada individu tersebut adalah kongruen. Sini ada struktur grup atau ukuran grup. Yang pertama ada kelompok kecil. Di kelompok kecil ini menyelesaikan tugas lebih cepat daripada kelompok yang lebih besar. Lalu ada manfaat fakta yang lebih efektif. Selanjutnya ada kelompok besar, memecahkan masalah lebih baik daripada kelompok kecil. Yang kedua, ada baik untuk mendapatkan masukan yang beragam. Yang terakhir ada lebih efektif dalam pencarian fakta karena anggota kelompoknya lebih banyak. Lalu ada kemalasan sosial, kecenderungan individu untuk mengeluarkan
sedikit lebih usaha ketika bekerja secara kolektif dibandingkan ketika bekerja secara individu. Struktur kelompok yang keenam yaitu kekompakan kelompok, yang dimana para anggota tertarik pada suatu kelompok dan memiliki tujuan yang sama dengan kelompok tersebut. Maksudnya adalah kelompok yang sangat kohesif akan lebih efektif dan produktif dibandingkan kelompok yang kurang kohesif jika tujuannya selaras dengan tujuan organisasi. Hubungan antara kekompakan dan produktivitas. Ada dua tingkatan, yang pertama tingkat tinggi dan juga tingkat rendah. Tingkat tinggi akan mengalami peningkatan produktivitas yang kuat dan meningkatkan produktivitas yang sedang, sedangkan tingkatan yang rendah akan mengalami penurunan produktivitas dan tidak ada pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Proses kelompok dalam pengambilan keputusan kelompok. Dalam pengambilan keputusan kelompok akan ada dua hal, yaitu keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungan yang akan didapatkan adalah menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap, menghasilkan alternatif yang lebih beragam, meningkatkan penerimaan solusi, serta meningkatkan legitimasi keputusan. Secara kekurangan akan memakan waktu, dominasi minoritas, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan tanggung jawab yang ambigu. Teknik membuat keputusan kelompok yang lebih kreatif. Ada 3 teknik dalam mengambil keputusan kelompok. Yang pertama, rapat elektronik. Kelompok pengambilan keputusan yang berinteraksi dengan menggunakan komputer yang terhubung. Yang kedua, secara bertukar pikiran. Suatu proses menghasilkan ide yang mendorong alternatif sambil menahan kritik. Dan yang ketiga, teknik grup nominal atau NGT. Teknik pengambilan di mana anggota kelompok dihadapkan pada suatu masalah. Setiap anggota secara mandiri menuliskan gagasannya mengenai permasalahan dan kemudian masing-masing anggota mempresentasikan satu gagasan kepada kelompok hingga seluruh gagasan telah dipresentasikan. Tidak ada diskusi yang dilakukan sampai semua ide telah dipresentasikan. Proses kelompok dalam manajemen konflik. Konflik adalah perbedaan yang dirasakan tidak sesuai dalam suatu kelompok yang mengakibatkan adanya campur tangan atau penolakan terhadap tugas yang diberikan kepada kelompok tersebut. Ada 3 pandangan dalam konflik. Yang pertama, pandangan tradisional, yaitu konflik harus dihindari. Yang kedua, pandangan hubungan manusia, yaitu konflik adalah hasil yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam kelompok manapun. Dan yang ketiga, pandangan interaksionis, yaitu konflik dapat menjadi kekuatan positif dan mutlak diperlukan untuk kinerja kelompok yang efektif. Kategori konflik ada 2, konflik fungsional dan juga konflik disfungsional. Konflik fungsional bersifat konstruktif, sedangkan konflik disfungsional bersifat destruktif. Jenis-jenis konflik ada 3. Yang pertama, konflik tugas, konflik hubungan, dan juga konflik proses. Konflik tugas berisi isi dan tujuan pekerjaan. Konflik hubungan berisi hubungan interpersonal. Dan konflik proses berisi bagaimana pekerjaan diselesaikan. Konflik dan kinerja kelompok. Konflik memiliki 2 tingkatan, yaitu tinggi dan juga rendah. Begitu juga dengan tingkat kinerja kelompok memiliki 2 tingkatan, yaitu tinggi dan rendah. Menurut situasi, tingkat konflik dapat berupa rendah atau tidak sama sekali, optimal, dan juga tinggi. Menurut jenis kelompok, dapat berupa disfungsional, fungsional, dan disfungsional. Menurut situasi grup, dapat berupa apatis, giat, dan juga mengganggu. Menurut situasi intern, dapat berupa tergenang, inovatif, dan juga kacau. Menurut karakteristik, dapat berupa tidak responsibel terhadap perubahan, kritis diri, dan juga tidak kooperatif. Menurut tingkat kinerja kelompok, dapat berupa rendah, tinggi, dan juga rendah. Teknik mengelola konflik. Ada 5 teknik, yaitu ada penghindaran, akomodasi, memaksa, kompromi, dan juga kolaborasi. Teknik manajemen konflik. Yang pertama, memaksa, yaitu menyelesaikan konflik dengan memuaskan kebutuhan sendiri dengan mengorbankan kebutuhan orang lain. Yang kedua, berkolaborasi, yaitu menyelesaikan konflik dengan cara mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, berkompromi, yaitu menyelesaikan konflik dengan masing-masing pihak menyerahkan sesuatu yang berharga. Yang keempat, menghindari, yaitu menyelesaikan konflik dengan menarik diri atau menekannya. Yang terakhir,
mengakomodasi, menyelesaikan konflik dengan orang lain di atas kepentingan Anda sendiri. Yang berikutnya adalah tugas kelompok dan efektivitas kelompok. Tugas yang sangat kompleks dan saling bergantung memerlukan. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif, diskusi antar anggota kelompok. Yang kedua, konflik terkendali, yaitu lebih banyak interaksi antar anggota dan kelompok. Selanjutnya, keuntungan menggunakan tim. Tim mengungguli individu. Tim menyediakan cara untuk menggunakan bakat karyawan dengan lebih baik. Tim lebih fleksibel dan responsif. Tim dapat dengan cepat dibentuk, dikerahkan, difokuskan kembali, dan dibubarkan. Selanjutnya ada tim kerja. Apa itu tim kerja? Tim kerja adalah suatu kelompok yang anggotanya bekerja secara intens untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik dengan menggunakan sinergi positif, akuntabilitas individu dan timbal balik, serta keterampilan yang saling melengkapi. Jenis tim pemecah masalah, tim kerja yang dikelola sendiri, tim lintas fungsi, dan tim virtual. Tim kerja. Yang pertama, peran kepemimpinan dibagi bertanggung jawab pada diri sendiri dan tim. Tim menciptakan tujuan tertentu, pekerjaan dilakukan secara kolektif, pertemuan yang ditandai dengan diskusi terbuka dan pemecahan masalah kolaboratif, kinerja diukur secara langsung dengan mengevaluasi hasil kerja kolektif, pekerjaan diputuskan dan dilakukan bersama-sama. Kelompok kerja, seorang pemimpin yang jelas-jelas bertanggung jawab hanya pada diri sendiri, tujuan sama dengan tujuan organisasi yang lebih luas, pekerjaan dilakukan secara individu, rapat bercirikan efisiensi, tidak ada kolaborasi atau diskusi terbuka, kinerja diukur secara tidak langsung berdasarkan pengaruhnya terhadap orang lain, pekerjaan diputuskan oleh ketua kelompok dan kelompok kerja. Pemimpin yang kuat dan fokus dengan jelas, akuntabilitas individu, tujuan kelompok sama dengan misi organisasi yang lebih luas, produk kerja individu, menjalankan rapat yang efisien, mengukur efektivitasnya secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap pihak lain seperti kinerja keuangan bisnis, membahas, memutuskan, dan mendelegasikan bersama. Tim, peran kepemimpinan bersama, akuntabilitas individu dan timbal balik, tujuan tim tertentu yang dicapai oleh tim itu sendiri, produk kerja kolektif, mendorong diskusi terbuka dan pertemuan pemecahan masalah yang aktif. Adapun jenis tim, yang pertama tim pemecahan masalah, karyawan dari departemen dan area fungsional yang sama yang terlibat dari upaya meningkatkan aktivitas kerja atau memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri, yaitu sekelompok karyawan formal yang beroperasi tanpa manajer dan bertanggung jawab atas proses atau segmen kerja yang lengkap. Baik, selanjutnya itu ada jenis tim. Di sini yang mempunyai dua jenis. Yang pertama itu jenis tim lintas fungsi, yaitu sekelompok individu yang ahli dalam berbagai spesialisasi dan bekerja sama dalam berbagai tugas. Kemudian jenis yang kedua itu tim virtual, yaitu tim yang menggunakan teknologi komputer untuk menghubungkan anggota yang tersebar secara fisik untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu ada ciri-ciri karakteristik tim yang efektif. Nah, di sini dia mempunyai 8 ciri. Ciri yang pertama itu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan mereka atau tujuan tim. Yang kedua itu memiliki anggota yang kompeten dengan keterampilan teknis dan interpersonal yang relevan. Yang ketiga itu menunjukkan rasa saling percaya antara satu orang dengan orang lain, atau saling percaya terhadap anggota tim tersebut. Yang tinggi terhadap karakter dan integritas anggotanya. Kemudian yang keempat itu bersatu dalam komitmen mereka terhadap tujuan tim. Yang selanjutnya itu memiliki sistem komunikasi yang baik, terus memiliki keterampilan bernegosiasi yang efektif, memiliki kepemimpinan yang tepat, dan juga memiliki lingkungan yang mendukung secara internal dan eksternal. Nah, biasanya di dalam satu tim itu tuh terdapat tantangan tersendiri bagi tim tersebut. Nah, di sini nih ada tantangan saat mengelola tim, yaitu mendorong karyawan untuk melakukan kerjasama dengan orang lain, membagikan informasi, menghadapi perbedaan, dan juga mengesampingkan
kepentingan pribadi gitu, demi kebaikan tim tersebut. Nah, selanjutnya itu ada mengelola tim global. Nah, di sini ada dua ciri ya, di mana dua ciri ini mempunyai ciri-ciri lagi. Nah, ciri yang pertama ini sumber daya anggota grup, terdiri dari karakteristik budaya unik sesama anggota tim dan juga menghindari stereotip. Nah, stereotip itu sepengetahuan saya itu konsepsi tentang sifat atau watak seseorang. Kemudian ciri yang kedua itu struktur grup, terdiri dari empat ciri ya. Ciri yang pertama itu pemikiran kelompok tanpa kesesuaian. Yang kedua itu status atau kepentingannya bervariasi antara budaya. Yang ketiga itu kemarasan sosial, atau sebagian besar itu merupakan bias barat. Dan juga yang terakhir itu kekompakan itu lebih sulit untuk dicapai. Nah, biasanya dalam suatu tim itu tuh terdapat kekurangan dan manfaat. Nah, di sini nih ada nih kekurangan dan manfaat. Ada beberapa jenis ya. Dari kekurangan, jenis yang pertama itu tidak menyukai anggota tim. Kemudian yang kedua itu ketidakpercayaan pada anggota tim. Yang ketiga itu stereotip yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus kemudian masalah komunikasi dan juga stres, ketegangan atau gangguan. Sedangkan manfaatnya itu keberagaman ide yang lebih besar, pemikiran kelompok yang terbatas, dan juga meningkatkan perhatian dalam memahami gagasan, perspektif, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Selanjutnya yang terakhir itu memahami tentang jejaring sosial. Jaringan sosial itu pola hubungan informal antara individu dalam kelompok. Nah, pentingnya jaringan sosial itu dikarenakan hubungan dapat membantu atau menghambat efektivitas tim, dan juga hubungan meningkatkan pencapaian tujuan tim dan meningkatkan komitmen anggota terhadap tim. Mungkin cukup dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.